Piala Citra. Kamu tahu Piala Citra nggak? Enggak. Yang main cek toko sebelah bukan? Body lotion ya? Citra Hand Body Lotion juga benar nggak? Jambinya di Simpang Kawat. Tapi itu Sulawesi ya? Kagak. Gimana sih? Lo nggak apa-apa kan dia kan nanya, dia nanya. Iya. Apa yang membuat seseorang itu viral di media sosial? Kalau menurut kalian, karena bakat, karena keahlian, ataupun konten yang mendalam? Mungkin itu benar. Tapi, bagaimana kalau itu sebaliknya? Tidak ada bakat, tidak ada keahlian, hanya menampilkan karakteristik yang unik dan menghibur. Nah, ini adalah fenomena yang sedang viral, yaitu bocah-bocah kosong. Bocah-bocah kosong adalah istilah yang muncul karena adanya konten YouTube dengan host Vior, Chates, dan Maiden yang menggambarkan sekelompok anak muda atau influencer di platform mereka. Ketiganya adalah influencer yang dikenal dengan gaya santai, ceplas-ceplos, dan tanpa pretensi, tapi justru inilah yang membuat mereka relatable bagi banyak orang. Mereka menarik perhatian bukan karena keahlian atau karya luar biasa, tetapi karena aura mereka yang apa adanya, kemudian keunikan karakter mereka, atau cara mereka menghibur itu tanpa beban. Kalau kita lihat lebih dalam, keberhasilan bocah-bocah kosong ini bukan sekedar keberuntungan. Mereka mencerminkan bagaimana budaya media sosial saat ini menghargai keaslian dan hiburan ringan di tengah hiruk-pikuk kehidupan digital. Tapi, ada hal menarik lain dari ketiganya. Mereka semua adalah keturunan Tionghoa. Kita tahu, stereotip tentang etnis Tionghoa sudah lama hidup di masyarakat kita. Mulai dari pelit, penguasa ekonomi, hingga eksklusif. Stereotip yang seringkali menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks. Kehadiran mereka di media sosial tidak hanya membawa hiburan, tapi juga banyak mempengaruhi cara pandang publik terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Untuk menggali informasi lebih dalam, kami berbincang dengan Mas Gio Fakta untuk mengetahui dari sudut pandang seorang ahli. Oke, jadi kalau kita bicara stereotip ini memang konteksnya adalah pemaknaan ya. Teman-teman bisa melihat stereotip itu dalam konteks menarasikannya secara negatif ataupun positif. Begitu kita mengatakan biasanya orang Cina pun itu pintar berbisnis dan segala macam, kita pun sendiri sudah menciptakan stereotip. Jadi di sisi lain kita harus bicara soal makna. Betul, kalau memang itu adalah stereotip positif yang diciptakan tentang misalnya orang Tionghoa pintar gitu ya. Cuman di sisi lain ada aspek yang kemudian perlu ditinjau, misalnya bukan orang Tionghoa. Tetap saja itu akan menjadi stereotip. Namun lebih dari itu, jangan sampai nanti stereotip positif itu membuat kelompok yang dimaksud itu terjebak dalam ekspektasi yang tinggi. Ketika munculnya kata stereotip orang Tionghoa pintar, itu akan memunculkan ekspektasi sama orang Tionghoa sendiri untuk mereka punya ekspektasi tinggi menjadi seseorang yang secara intelijensi di atas orang lain. Stereotip ini memang bisa berlapis dan kadang-kadang jadi pisau bermata dua ya. Bahkan bisa jadi juga stereotip positif itu menciptakan diskriminasi sendiri, dianggap menyimpang dari yang seharusnya dikatakan dalam konteks norma sosial, dalam etika yang berlaku. Jadi kalau saya perhatiin bocah-bocah kosong ini kan memang sebenarnya yang dikejar adalah viralitas ya dalam konteks menjual etnis di dalamnya. Nah kalau dalam aspek psikologis itu ada namanya confirmation bias ya, konfirmasi bias. Jadi segala sesuatu yang di-framing oleh media, in terms itu tujuannya sengaja atau tidak, tapi secara pemaknaan itu akan mendefinisikan suatu perspektif baru di masyarakat. Bisa jadi kemungkinannya secara perilaku sosial akan menjadi teori modeling atau percontohan bagi orang-orang yang kemudian memang terjangkau oleh algoritma itu gitu ya. Dan perlu adanya evaluasi bagi setiap orang yang melihat itu sebagai sebuah tontonan ya. Artinya tidak ada masalah secara konteks psikologis dan sosial apabila orang-orang tidak punya konfirmasi bias. Nah itu kita bahas tadi ya terkait dengan pernyataan pertama tadi. Media itu sebenarnya kekuatan yang kuat. Karena apa? Karena dia cenderung nanti efeknya menciptakan bias. Bias itu apa? Kita yang udah paham aja bisa nggak paham. Kita yang udah paham aja bisa tiba-tiba bingung atau bias ya. Bias terhadap apa? Nilai moral sama nilai etika kita tadi. Yang sebelumnya nilai moral kita kuat, berubah ya.
etika yang sebelumnya kuat jadi berubah. Apakah ternyata itu hal yang normal di zaman sekarang atau tidak? Nah, itu kembalikan lagi di diskursus publik. Diskursus publik ini tadi salah satunya ya pendidikan media gitu. Jadi kalau pertanyaan itu penting ya penting, karena pendidikan media yang baik itu akan membawa kedewasaan orang dalam berdiskusi. Dari penjelasan Mas Geo Fakta, kita melihat bagaimana media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga platform untuk mengubah persepsi masyarakat. Namun, perubahan itu membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dari kita semua. Pada akhirnya, fenomena bocah-bocah kosong ini mengajarkan kita dua hal. Pertama, pentingnya melihat seseorang atau sebuah kelompok tanpa kacamata stereotip. Dan kedua, kekuatan media sosial untuk meruntuhkan atau justru memperkuat persepsi. Sebagai masyarakat, kita punya pilihan untuk memanfaatkan momen ini. Bukan hanya untuk tertawa, tapi juga untuk belajar, memahami, dan mungkin melihat keunikan sebagai kekuatan, bukan kekurangan.